1, 2, 3, 4. Kenapa pakai mulut? Maluin ya, kita gak sewa komposer gitu buat opening soundtrack. Iya dong, modal dong, hey. Oke. Oke, kembali lagi. Bentar. Ini kok kembali? Kita baru on ini. Oh iya. Kita baru lahir. Kita baru on ini. Sorry. Biasa podcast di sebelah. Oke. Irashaimase. Domo, hajimemashite desta desu. Yoroshiku. Hai teman-teman, yoroshiku onegaishimasu. Oke, saya Desta alias Abah. Dan saya Renaldi alias Acong. Selamat datang di Kisateng Cafe. Waduh. Sepertinya para pendengar sudah mulai meraba-raba ya, mulai dari tagline-nya irashai. Betul. Kemudian perkenalan dengan ada yoroshiku onegai itashimasu. Kayak gitu. Terus kita namanya Kisateng nih. Kayaknya kalian udah bisa meraba-raba lah, menerka-nerka ini. Kita ini podcastnya akan bertemakan dengan salah satu negara yang terkenal, yaitu Zimbabwe. Ya benar sekali, Kisateng dari Zimbabwe ya. Enggak Cong, sesat lagi. Enggak ya, dari negara Jepang. Jadi Kisateng dan tadi perkenalan di awal itu menggunakan bahasa Jepang. Nah, para pendengar pasti penasaran nih, kenapa sih namanya Kisateng Cafe? Mungkin kita akan bahas dulu dari definisinya, maknanya ya Kisateng itu sendiri. Oke Cong, apa sih makna dari Kisateng itu? Ya, jadi Kisateng ini berasal dari 3 kanji bahasa Jepang ya. Ya tentu ya kanji bahasa Jepang. Ya emang ada Mandarin ya kanji, tapi ini dari kanji bahasa Jepang, oke? Yang terdiri dari tadi bilang terdiri belum sih? Udah bro. Ya pokoknya ada 3 kanji. Yang pertama itu kanji kitsu, yang artinya mengkonsumsi atau ya, mengkonsumsi makanan, mengkonsumsi minuman. Dan yang kedua itu ada kanji sa atau cha ya, yang berarti teh. Dan ketiga itu ada kanji teng atau mise, yang berarti kedai atau toko ya. Yang jika ketiganya itu disatukan dibaca menjadi Kisateng atau artinya kafe. Jadi Kisateng Cafe itu adalah kafe. Kok sama sih? Itu mungkin kalau secara tulisan ya, kalau ditulis di kertas itu Kisateng .2 kafe kayaknya. Jadi .2-nya tuh ngeblur. Jadi maksudnya Kisateng artinya kafe, langsung maknanya gitu ya. Tapi sebenarnya ini biar keren aja sih, kayak suka ini kan kayak ngetren gitu kan, bahasa digabung-gabung gitu kan, kayak misalkan bahasa Indonesia digabung sama bahasa Inggris. Nah ini pengen ceritanya digabung bahasa Jepang sama bahasa Inggris gitu kan, Kisateng Cafe. Tapi ternyata artinya itu juga gitu. Emang sih terdengar keren tapi simple ya, artinya gitu. Benar. Nah itu tadi Acong udah ngejelasin maknanya berasal dari kanji. Nah sekarang kenapa sih kita memilih nama ini, filosofinya apa? Jadi filosofinya adalah Kisateng secara makna tadi warkop atau kedai kopi atau semacamnya. Nah kalau di Indonesia ya, orang-orang itu kalau datang ke warkop atau kedai kopi itu sebenarnya mereka bukan cuman ingin menikmati sajian dari kopi-kopi yang ada di situ, tapi melainkan justru mereka datang ke sana itu mereka selain mau minum kopi, mereka juga ingin berdiskusi, ya nggak ngobrol, mencari inspirasi. Jadi keluar dari Kisateng untuk kedai kopi itu mereka dapat apa ya, kesan yang baru lah atau inspirasi yang baru lah. Jadi kita bukan buat ngopi-ngopi doang ya, bukan buat minum-minum doang atau makan gitu kan. Iya. Kita juga ya emang biasanya buat tempat untuk diskusi gitu. Itu enaknya di kafe. Bener, emang itu sih esensial. Tapi memang sih ini kan kalau kita nama Kisateng podcast gini ya nggak bisa ngopi lah. Cuman dengerin aja. Nah jadi kita pakai filosofi itu supaya orang-orang yang datang ke podcast kita ya, dengerin podcast kita itu mendapatkan inspirasi sama kayak nuansa di warkop. Benar. Tapi cuman mungkin inspirasinya kita agak khusus ya, segmentasi yang berhubungan dengan Jepang ya. Ya kayak gitu. Jepang kulon. Jampang itu bro. Nah jadi podcast kita ini yaitu Kisateng Cafe ini menyajikan menu-menu kopi inspirasi. Nah tapi cara menikmatinya
bukan lewat mulut. Ya nggak bisa bro, podcast dinikmati lewat mulut ya. Tapi podcast kita ini menikmatinya lewat telinga. Waduh. Dalam sekali ya. Bisa ya. Biasanya kan kita minum kopi lewat mulut. Nah, kalau ini kita kopinya lewat telinga. Gitu Iya kan. ya, dengerin. Kayak dikucurin gitu ya ke telinga. Kucurin, diguyur ya. Diguyur ke telinga kita ya. Benar. Ya dengan inspirasi-inspirasi yang kita berharap sih semoga bisa podcast kita ini inspiratif lah buat pendengar khususnya di segmen Jepang. Terus juga sebenarnya kita mencetuskan nama ini, mantap untuk menggunakan nama ini karena sebenarnya kita mendapatkan namanya di salah satu kedai juga, bro. Ya. Tapi bener loh, bukan kedai-kedai yang umum lah atau kedai-kedai kelas atas, tau nggak ya? Iya. Yang kita nggak mampu, bro. Kedai-kedai kelas atas, bro. Kita kan low class warrior gitu. Iya, low class warrior. Yang cuma ada duitnya akhir bulan. Itu juga kalau ada ya. Kalau nggak ada kopi saset paling. Nggak ya, bukan kayak gitu. Tapi bener loh, ini suasananya kayak di Jepang gitu loh. Emang kayak kisateng gitu. Dalam itu menyajikan menu-menu masakan khas Jepang kayak ramen, sushi kayak gitu. Tapi bro, ramen yang dimakan itu rasanya kok agak ini ya. Apa, kayak bro? ada cita rasa Indonesianya gitu. Ramen tapi rasa soto gitu. Iya bro, bener. Aduh, kami bukannya ya menjelek-jelekan, tapi ya kami review jujur ya. Memang tidak menyebutkan namanya. Tapi mungkin memang itu kayaknya ya, bukan tidak sengaja gitu, bukan mereka nggak tahu resep, tapi kayaknya mereka tuh memang mencocokkan dengan lidah kita gitu. Oh iya, lidah benar. orang Indonesia, karena kebanyakan yang memang makan ramen asli Jepang itu ya mereka gak suka Gak gitu cocok, ya. untuk awal gitu, kecuali mereka udah lama di Jepang mungkin. Betul, tapi kalau yang bro. Di Indonesia mungkin karena ya mereka juga lokasinya kurang strategis untuk para penikmat masakan Jepang. Jadi mungkin mereka ya sedikit-sedikit mencampurkan dengan rasa cita rasa Indonesia. Betul gitu. bro, emang beda banget sih Nah, rasa aslinya. Sengaja gitu. Kemasan Jepang tapi rasa Indonesia gitu ya. Nah, tapi meskipun suasananya itu cukup Jepang lah. Cukup Jepang ya, untuk suasananya keren banget. Keren banget lah, ada Jepangan banget, ornamen Jepang. Nah, disitulah kami mencetuskan nama Kisateng ya, karena di situ pula kami mendapatkan inspirasi untuk menamai Kisateng ini. Filosofinya yang bisa mendapatkan inspirasi seperti warung kopi, dan juga kami mendapatkan inspirasi di Kisateng. Salah satu Kisateng dekat daerah kami. Gitu bro. Betul sekali. Ada lagi gak sih bro filosofinya bro? Kayaknya gitu dulu aja ya untuk sementara. Untuk sementara kita nyari dulu, nanti pasti lebih banyak ini filosofinya, bisa lebih dari 1 jam atau mungkin sampai subuh ya. Sekarang kalau di record dari subuh ke subuh lagi gitu buat menjelasin filosofi kenapa kita milih Kisateng Cafe untuk nama kita. Padahal namanya cuma kedai Kisateng, panjang banget ya. Ya pokoknya itu ya, filosofi umumnya adalah inspirasi ini. Nah, di podcast kita ini, di podcast Kisateng Cafe ini, kita akan menyajikan berbagai menu tentunya yang berhubungan dengan Jepang. Betul sekali. Seperti bahasa, budaya, kemudian sastra, bahasa. Udah bro, tadi bahasa. Ya? Itu baca tuh yang bawah tuh. Bentar, ini baca skrip bro. Aduh bro. Tadi apa? Budaya, bahasa, sastra. Itu industri. Iya. Industri. Nah, industri pekerjaannya, kemudian pertanian. Loh, bukan itu bro. Nah, itu. Yang atas mungkin ya. Atas. Iya. Pendidikan bro, pendidikan. Ya. Jadi intinya tentang perjepangan. Betul sekali. Apapun itu tentang perjepangan intinya. Ya betul. Tapi perlu diingat ya, meskipun tadi mungkin tema-tema yang wah kok berat ya, tenang. Karena ini podcast kita akan menyajikannya dengan santai, ringan, santuy. Iya, santuy bro. Kalau bahasa kita, bahasa sekarang ya. Biar lebih akrab aja lah. Pokoknya ringan, renyah gitu pembawaannya. Dan crispy ya benar. Oh. Crispy ringan, renyah dan crispy ya. Udah kayak gue ya. Nah, tapi meskipun demikian, karena kita juga sebenarnya lulusan sastra Jepang, ya kita ini sarjana, kita tetap dong ya pembawaannya atau materi yang disajikannya itu tetap relevan. Tetap relevan ya, berdasarkan hasil-hasil riset dan analisis kita. Waduh. Ya dari berbagai sumber gitu, enggak. Jadi kita bukan cuma omong kosong yang kita dengar dari orang-orang gitu. Jadi kita juga perlu riset dari buku, dari artikel dan lain-lain seperti itu. Jadi dari majalah ya enggak, dari komik ya diusahakan sangat relevan. Nah, dan juga
supaya kita atau podcast kita tidak terkesan tong kosong nyaring bunyinya, kita akan berusaha untuk selalu mengundang berbagai macam narasumber, Cong. Bentar. Ini Kenapa? berbagai macam narasumber. Iya. Berbagai macam. Iya. Bentar. Ini saya mikirnya jadi kemana-mana gitu. Maksudnya kalau berbagai macam itu kayak berbagai makhluk gitu. Kayak mungkin kita interview kucing atau hewan-hewan lainnya ya. Interview tumbuhan atau mungkin jin ya. Enggak bro. Malah kemana-mana si Acong. Enggak loh, jadi maksudku adalah berbagai macam latar belakang. Kan tadi kita bidang atau menu sajian kita akan bawakan kayak bahasa, budaya, sastra, kemudian industri dan semacamnya. Nah maksudnya berbagai macam orang yang punya pengalaman yang beda-beda di salah satu bidang tadi loh, gitu maksudnya. Beda-beda. Soalnya berbagai macam gitu, jadi ya itu gitu, jadi mikirnya kemana-mana ya macam gitu. sorry ambigu ya. Aduh memang si Acong ya nggak ngerti juga gitu ambigu ya. gitu. Tapi tadi katanya apa? Jin ya? Jin. Bener ya, tapi baru kepikiran ya. Itu kan kalau kata agama kita ya. Jadi kehidupan manusia dengan jin katanya hampir sama, khususnya di bidang agamanya gitu ya, kehidupan beragama. Nah, ente pernah kepikiran nggak? Apakah jin secara duniawinya juga sama gak ya kayak manusia? Ya, contohnya inilah hobi di Jepang ini. Ya, gitu. hobi Jepang. Apakah ada jin yang belajar bahasa Jepang? Benar suka ya. tertarik budaya Jepang? Ya, pernah kepikiran gak? Karena yang kita tahu tuh ya jin-jin itu kan aing maung gitu, bahasa Sunda lagi gitu kan. Aing maung lagi. Gak, ya pernah gak sih dengar jin yang bahasa Jepang gitu? Iya bener ya, kesurupan gitu ya. Orewa. Jadi penasaran serius loh. Jadi ada nggak sih gitu kan kalau di kita misalnya kita angkat topik apa ya, misalnya yang simple penikmat budaya pop kayak anime, manga ya, kita biasa nyebutnya otaku. Otaku atau bahkan wibu. Nanti itu lebih detailnya nanti ya. Nah, tapi iya ada gak sih ya? Iya. Di kalangan jin gitu. Kalangan jin, otaku jin gitu maksudnya. Jadi jin yang hobinya otaku gitu. gitu. Nontonin anime gitu. Nontonin Naruto. Tapi kalau jin gitu maksudnya mereka nonton yang punya kita apa mereka punya sendiri? Punya sendiri karya. Oh jadi maksudnya di alam jin juga mereka menciptakan karya-karya anime gitu. Iya, apakah begitu? Apakah mereka nonton yang punya kita gitu? Oh iya ya. Ya kayak Naruto kan punya siapa? Masashi Kishimoto. Apakah mereka menikmati yang kita gitu? Apakah mereka punya mangaka sendiri tapi dari kalangan jin gitu ya? Iya tapi kan kalau misalnya di Naruto-nya versi manusia itu kan mereka kayak punya ilmu-ilmu yang di luar akal lah ya, nggak kayak Naruto punya jurus 1000 bayangan lah, Rasengan lah, ya nggak berubah wujud, pokoknya yang memang ya berbau mistis lah. Benar. Nah apakah di jin juga ada kayak, tapi kan jin basicnya punya kemampuan kayak gitu ya nggak sih? Ya mereka punya ya mungkin bisa teleport dari sini ke sana. Iya benar. Jadi apakah mereka takjub lihat itu? Karena ketika mereka wah keren nih Naruto loh. Kenapa tidak dia mengagumi diri sendiri? Iya, karena mereka udah punya ability-nya ya. Iya, udah punya. Nah, makanya kalau misalnya cosplay, ya enggak, cosplay di kita kan itu cuma bisa sebatas meniru gayanya atau tampilannya, kostum, gaya rambut atau muka lah ya. Nah, ability-nya enggak ya. Enggak ya, harus berguru dulu. Ilmu hitam. Enggak ya. Nah, apakah di jin jadi menurut ente gimana, Cong? Kalau di alam jin. Jadi kayaknya mereka itu sepaket ya, karena biasanya jin itu ya katanya ya punya ilmu-ilmu mistis kayak gitu ya. Mungkin mereka kalau pengen cosplay Naruto ya mereka bisa langsung gitu. Iya. Jadi bukan sebatas tampilannya aja bajunya ya. Udah mereka udah sepaket sama ability-nya gitu. Apa skill-nya ya. Jadi aing maung Rasengan gitu. Iya. Pakai baju Naruto versi jin tapi udah bisa langsung Rasengan ya. Tapi mungkin ada gak sih otak-otak wibu gitu kayak iya. Mereka bukan cosplay Naruto gitu, tapi pakai baju gambar Naruto. Jadi ada jin yang buka usaha ngejual merchandise anime gitu ya, terus dibeli sama kelompok otaku kayak di kita. Gitu. Ada yang nonton konser bawa light stick gitu jin. Punya fanbase di sosmednya. Ya serius loh, itu menarik ya. Gitu. Iya, kita penasaran ya. Kayaknya mungkin yang tadi kita bilang berbagai macam narasumber, mungkin salah satunya kita bisa undang narasumber sebagai medium. Ya benar. Lewat medium. Karena kita nggak bisa langsung ngobrol sama mereka. Iya. Kan, secara
kasat mata. Jadi kita undang medium dengerin informasi dari beliau gitu. Apakah ada sih kehidupan di jin sama dengan kehidupan di manusia, khususnya di itu ide bagus. Iya benar. Bahkan gimana kalau kita undang langsung jinnya? Itu butuh ritual, bro. Oh iya, bro. Nanti kalau misalnya kita undang jin sembarangan, yang tadinya podcast ngobrol ringan santai, malah kesurupan si Acong ya enggak? Orewa. Omae wa mojin. Ngeri ya? Enggak ya. Ya, jadi tadi narasumber, jadi berbagai narasumber, bukan berbagai macam. Betul. Jadi bro, komen. Ya, pokoknya yang memang ada pengalaman atau capability di bidang itu, kayak misalnya bahasa budaya. Mungkin nanti detailnya nanti ya di episode berikutnya. Di episode berikutnya. Nah, kemudian kesimpulan dari menu atau sajian topik kita bahasa budaya sastra, pokoknya berhubungan dengan Jepang. Nah, jadi karena podcast kita ini berhubungan dengan dunia itu dan kita pun alumni sastra Jepang, kami menghimbau dengan sangat, kayaknya nggak menghimbau ya. Kalau menghimbau itu kayak ya biasanya menghimbau itu orang yang dihimbau itu suka nggak patuh. Ada kalanya nggak patuh ya nggak. Gitu. Tapi kami di sini sepertinya tidak menggunakan himbauan, kita menggunakan perintah ya. Wajib sewajib-wajibnya khusus untuk mahasiswa sastra Jepang di seluruh Indonesia. Hei kalian, dengarkanlah podcast kami, saling support ya enggak. Kenapa? Karena ya kami lulusan sastra Jepang, kemudian ya topik-topiknya juga berhubungan dengan itu, dan bisa jadi ini inspirasi atau referensi ya enggak buat mahasiswa sastra Jepang ketika mau mencari misalnya skripsi, mencari topik-topik di artikel tugas-tugasnya. Betul. Kalian tidak akan salah, tidak akan tersesat di podcast ini. Ya, tapi enggak buat mahasiswa sastra Jepang aja ya. Pokoknya kan karena kita membahas segala tentang perjepangan, jadi ini sangat umum sekali ya. Jadi boleh untuk segala kalangan. Betul. Yang mau pelajar, mahasiswa, guru, anak TK, anak SD, anak SMP, tukang seblak, tukang gali kubur, tukang bangunan, dan semua makhluk di bumi ini pokoknya ya. Itu boleh mendengarkan podcast ini dan sangat direkomendasikan untuk kalian yang senang dengan budaya sastra dan bahasa Jepang. Kenapa ada tukang seblak gali kubur? Bahkan tadi kata ente buat siapa aja? Iya, buat siapa bisa aja. Juga buat jin yang tadi ya. Oh iya benar, yang jin tadi juga itu masuk ya. Iya. Pokoknya semua makhluk di bumi ini ya bisa mendengarkan podcast kami. Jadi mungkin kayak jin misalnya pengen dibanding, dunia otakuku kayak gini, gimana dunia otaku bahasa itu bisa mendengarkan podcast jin, kita. Jin. Iya, dengarkan ya jin ya podcast kami. Tapi serius tadi kata ente tukang seblak ya? Tukang seblak. Iya, itu kan seblak, dia ini pedagang yang menyajikan produk kuliner, ya enggak? Nah, bener loh. Kalau misalnya tukang seblak dengerin podcast kita, nanti mungkin kita akan ngebahas konten tentang kuliner Jepang, ya enggak? Iya, benar. Ini bisa jadi inspirasi buat dia, ya enggak? Pasti untuk jadi inspirasi. Mungkin kita nanti ngebahas ya cara membuat sushi mungkin ya. Nah, mereka mungkin dari bahasan kita mereka terinspirasi untuk membuat seblak rasa sushi gitu. Kolaborasi. Iya, nggak menutup kemungkinan. Kayak tadi aja kan kita dari kisah Teng yang makan ramen rasa soto. Ya, jadi mungkin mereka juga bisa mencampurkan seblak ya, rasa sushi, rasa sashimi dan lain-lainnya gitu. Sakaare, terus okonomiyaki ya kan. Tapi kan kalau yang kisah Teng kita itu memang yang punya Indonesia dan target pasarnya Indonesia. Nah, iya mungkin mereka ya yang seblak juga mungkin saat mereka internasional ya. Bisa mencocokkan dengan lidah-lidah sekali. itu. Iya. Jadi karena memang menyesuaikan ya. Emang mereka membuat seblak untuk pasaran orang Indonesia, tapi ketika pasarnya sudah go internasional, khususnya orang Jepang, kenapa enggak digabung dengan rasa sushi, ya enggak, sashimi, ya enggak, dan berbagai macam masakan Jepang. Buat nyocokin lidah mereka. Iya, tuh kan. Kayak ini kan kayak apa tuh? Dengar-dengar ya kata yang udah dari Jepang itu kan kalau kayak mie instan itu yang di kita sama di mereka itu beda katanya. Oh iya, yang mie instan itu ya. Jadi memang mie instan ini udah go internasional, tapi katanya di masing-masing negara, beberapa negara juga membuat pabriknya dan disesuaikan katanya rasanya. Iya. Jadi kayak gitu kan. Iya, benar. Seblak juga mungkin bisa gitu. Iya. Tapi ini mungkin kita bisa perluas lagi ya tentang materi ini. Iya, tapi nanti ya di konten ini kuliner. Salah satunya manfaat dari mendengarkan podcast Kisah Teng Cafe. Lagian kan sesuai dengan namanya Kisah Teng Kedai, ya enggak? Jadi yang memang berhubungan dengan kuliner sudah sewajibnya kalian mendengarkan podcast kami.
Nah, itu ya. Nah, Oke, terus gini, Acong, kalau misalnya ada yang nanya nih, Kak, di mana nih dengerin podcast Kisah Teng Cafe? Kayaknya seru. oh iya, untuk yang ingin mendengarkan podcast kami, kalian bisa mendengarkannya di platform-platform audio seperti Spotify, SoundCloud, Joox. Joox bisa gak sih? Aduh, nggak tahu deh. Kalian yang dengerin, tolong cari tahu ya, Joox bisa apa nggak? Tapi ya pokoknya ini ya, pokoknya di platform-platform audio. Audio gitu. Pokoknya ya, betul sekali. Tapi Cong, bisa nggak sih kalau misalnya kita coba perluas jangkauannya sampai ke ekspedisi? Iya, kayak si itu tuh ekspedisi si anti lambat. Atau itu tuh si Jiane. Bisa nggak sih ekspedisi kayak si anti lambat sama si Jiane ini? Kayaknya bisa deh ya podcast kita di. Ya itu bisa ya, mungkin kita bisa terapkan, bukan terapkan, kita mungkin nanti bukan ikut nimbrung, apa sih istilahnya, ikut ngeprint di sana. Misalnya, ya biasanya kan kalian kalau nerima paket itu ada barcode-nya ya. Nah di situ mungkin nanti barcode-nya kita ganti. Tadinya barcode-nya itu kalian buat bukti bahwa kalian telah menerima paket. Nanti si barcode itu ketika kalian scan itu akan langsung ke platform audio tadi, ke podcast kami. Tautan gitu ya, link gitu ya. Betul. Iya, waduh. Jadi bisa aja lewat ekspedisi. Iya. Nah, bahkan kita bisa ekspansi ke minimarket, Bro. Kayak ini nih apa? Betamaret ya. Oh iya, kayak Indo April ya. Ya bisa itu bisa. Soalnya di sana kan suka disediain TV ya, di minimarket itu. Ya betul. Nah, biasanya kan itu di setelin atau diputer musik di situ. Nah, mungkin kita bisa diskusi mbak kasirnya, mbak kasirnya buat puterin podcast kita. Iya betul, iya betul. Jadi apa namanya, pas kita belanja kemudian ke kasir nanti kan nanya, punya membernya Mas gitu. Oh, kalau Mbak pengen kita jadi member, Mbak juga harus jadi member kami. Jadi kita barter ya enggak? Jadi barter. Kita member Betamaret ya enggak? Dia mereka jadi member Kisah Teng Cafe. Iya betul. Nah, ntar ujung-ujungnya yang ke sana bukannya mau belanja malah mau apa? Malah mau dengerin podcast. Selamat berbelanja. Selamat datang, selamat berbelanja. Aku enggak belanja, Mbak. Aku mau dengerin podcast Kisah Teng Cafe. Tapi ya. Pernah gak sih? Apa tuh? Jadi ada hal yang legal ya, legal atau boleh ya istilahnya, tapi terasa ilegal gitu. Apa tuh? Jadi pernah gak sih ke minimarket gak beli apa-apa? Sering sih. Jadi terus keluar. Ya, maksudnya nggak nemu barangnya gitu? Iya, nemu barang terus keluar. Itu kita tuh jadi punya perasaan nggak enak ya? Nggak enak. Oh iya beban moral gitu ya? Iya, legal tapi ilegal. Iya kesannya tapi terasa ilegal gitu kan. Nggak apa-apa tapi kayak nggak boleh gitu ya. Iya bener ya gitu, kayak aduh aku nggak ada barang tapi kalau keluar kayak nggak enak gitu. Padahal nggak apa-apa ya. Nah ini bisa jadi alternatif bagi orang yang merasa nggak enakan ketika mau beli barang di minimarket dan nggak nemu. Nah podcast ini akan menjadi solusi buat kalian. Jadi nanti kalau misalnya kalian masuk terus nggak nemu barang, terus mau keluar nggak enak, ya udah kalian dengerin podcast aja. Jadi kalau diliatin banyak, orang itu tidak kesini tidak membeli barang tapi mendengarkan podcast dari Kisah Teng Cafe. Iya, kelihatan gitu kan? Solusi sekali kan podcast kalian bisa kami. Ajak teman kalian buat mabar. Apa ya, buat bukan mabar ya? Apa tuh? Nobar. Tapi bukan nonton juga. Nonton juga. Apa ya? Debar. Dengerin bareng. Benar. Debar ya. Bisa buat debar gitu ya. Nah, itu kan kasir minimarket itu pas menyambut selamat datang. Loh, ini ramean mau ngapain? Pada lesehan gitu ya. Lesehan. Kami nggak belanja. Kami mau debar. Tapi pakai TV. Bisa ya? Bisa. Oke, terus buat yang supaya nggak ketinggalan konten episode dari sajian Kisah Teng Cafe ya, kalian bisa follow up sosial media kita ya. Kita punya Instagram, Facebook, terus juga Twitter, dan apa lagi ya, YouTube ya. Kayaknya kita akan ekspansi ke YouTube juga. Ekspansi ke YouTube. Betul mungkin sekali. Ya, terus bagi kalian yang ingin mengajukan pertanyaan atau yang memberikan saran, kalian bisa hubungi nomor WhatsApp kita di mana, Bro? Ya, nanti akan kami pajang di ini ya, di tiang-tiang listrik di dekat rumah kalian. Kok tiang listrik, Bro? Ya, kita juga gak mau kalah ya sama badut.wc. Oh iya bener, Cong. Itu kalau di tiang listrik itu kan suka banyak tuh ya poster-poster iklan badut
sulap.wc. Badut sulap sedot WC. Gila emang badut sekarang itu multitasking ya, udah bisa ngehibur, bisa nyedot Nyedot tinja WC juga ya. Nah, kita nggak mau kalah dari badut Ya, sulap pokoknya sedot kalian WC. para badut persiapkan diri kalian karena tiang listrik akan penuh dengan poster kita. Kita akan timpa di posternya ya. Curang sekali kita ya. Ditempel-tempel ya podcast Kisah Tank Cafe dengan tertera nomor WhatsApp di situ ya. Ya selain itu juga kalian bisa melihat untuk ya sosial media kita di sosial media dan nomor WhatsApp kami di bawah ini. Di bawah ini, oke, sudah kami tampilkan, silakan dilihat. Ya. Kelihatan gak sih? Hah? Kelihatan gak sih? Ya menurut ente ya audio. Tapi memang 2020 tuh orang tuh sekarang kayaknya fungsi indera tuh jadi multi. Jadi ya nggak cuma misalnya telinga buat denger, tapi bisa juga telinga ini mendengar sekaligus melihat kayaknya. Iya. Memang sekarang pada ini ya serba digital sekarang ya. Betul Kayak sekali. sekolah kan, kerja serba digital. Serba digital. Jadi kayak seolah ada tuntutan indera kita ini bisa saling nyambung ya nggak? Nyambung. Mata harus bisa sambil dengar ya, dengar harus bisa sambil lihat ya. Jadi Anda yang belum bisa itu biasakanlah. Ya. Tapi ini ya pernah dengar ya ada ini Elon Musk, tahu Elon Musk? SpaceX. Oh iya dia SpaceX. Tesla. Iya, Nah, Tesla. Jadi katanya yang saya baca dari Twitter, dia itu lagi ngembangin chip yang nanti dipasang di kepala katanya. Oh gitu. Jadi kepala kita jadi semacam kayak wireless gitu ya? Ya mungkin seperti itu ya, atau nggak tahu fungsinya. Pokoknya mungkin ya kayak gitu. Mungkin kita mau cari info apapun langsung nyambung ke kepala kita. Mungkin gitu. ya. Waduh. Maybe. Robotik Nah, makanya ya? mungkin untuk kayak tadi ya, untuk yang mau dengerin podcast kita, kalian bisa langsung dengerin gitu. Ya. Mungkin ya, tanpa nanti harus punya ini ya device alatnya tanpa ya. harus punya device gitu. Nanti kan kita coba ini negosiasi sama Tesla tadi ya. Sama Tolong dong. Elon Musk mungkin. Elon Musk tadi coba masukin ya podcast kita gitu. Jadi bagi anda yang tidak punya handphone ya enggak atau alat untuk menghubungkan ke platform itu, Anda bisa langsung dengarkan podcast di kepala kalian. Langsung aja pasang chip ya di kepala kalian. Tapi itu masih dalam tahap pengembangannya. Oke, sepertinya introduksi dari kita cukup ya. Ya cukup aja. Cukup aja dulu ya. Nah, ini udah berapa ini? Aduh, udah lama juga, hampir setengah jam. Setengah jam. Jangan lama-lama ya. Ya pokoknya kita sengaja di-cut sampai sini supaya kalian penasaran. Penasaran kan? Tuh, lihat aja mukanya. Tuh. Muka penasaran itu. Waduh. Apa? Wah, ada yang ngomong bahkan tuh katanya, Cong. Kak, episode 1 apa? Siap bah, nanti kita siapkan untuk episode 1. Iya, pokoknya sebenarnya kita udah siap ya, ini tinggal tunggu rilis aja. Oke, pokoknya bagi para pendengar podcast Kisah Tank Cafe ini, kalian stay tune, tetap follow up di sosial media kita untuk menantikan episode berikutnya. Oke, Bro. Kayaknya kita udahin aja karena billingnya juga udah habis tuh. Iya, billingnya udah habis ya. Billing lumba-lumba. Ya, kalau gitu Kisah Tank Cafe pamit undur diri. Saya Desta alias Abah. Saya Rey alias Acong. Sore dewa. Mata okoshi kudasai-mase. Belum ada lagunya kita. Closingnya ya. Kayak kita cap kayak opening aja ya. Lagi udah. 1, 2, 3. Tak